Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Marisa. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang metode simplex ya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang masalah maksimum ya atau maksimasi. Jadi di sini sudah ada sebuah soal, yaitu selesaikan linear program berikut ini dengan metode simplex. Jadi kita disuruh memaksimumkan fungsi Z sama dengan 8x1 tambah 5x2 dan fungsi kendalanya adalah x1 tambah x2 lebih kecil dari 6 dan 9x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 45. Jadi langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal metode simplex ini masalah maksimasi, yaitu yang pertama mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ya. Kalau untuk fungsi tujuannya, yang mana fungsi tujuan? Fungsi tujuan adalah Z ini ya. Ini fungsi tujuannya. Jadi Z ini kita harus mengubah harus sama dengan 0 ya. Dan untuk fungsi kendala ini ya, ini kita harus menambahkan variabel slang ya. Jadi di sini saya sudah mengubahnya. Untuk Z jika kita ubah sama dengan 0, berarti tanda ini jadi minus ya. Jika min jadi minus, jika min jadi plus, dan jika plus jadi minus ya. Dan kenapa? Karena kita bawa ke kiri dan jadi sama dengan 0 ya. Dan untuk x1 ini fungsi kendalanya kita tambahkan variabel slang. Yang mana variabel slang? Variabel slang itu adalah variabel tambahan. Jika di sini sudah ada x1 tambah x2 dan di yang kedua juga x1 x2 ya, berarti fungsi slangnya bisa kita tambahkan x3 dan x4 ya. Tidak boleh sama di variabel slangnya di fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2. Di sini saya sudah tambah ya. Untuk variabel slang di fungsi kendala 1 yaitu x3 dan di fungsi kendala 2 saya buatnya x4 ini sama dengan ya, bukan lagi lebih kecil tapi udah sama dengan. Langkah yang kedua adalah menyusun persamaan tersebut ke dalam bentuk tabel. Jadi langsung saja ya kita menyusun persamaan tadi ke dalam bentuk tabel ya. Di sini ya di Z ada Z. Nah, di sini kita isi dulu ya, ini untuk variabel dasarnya di sini ya. Di SR ya. Di sini ada Z, X1, X2, X3 variabel slangnya, X4, NK adalah nilai kanan dan indeks. Dan di kolom ini juga kita isi D. Yang pertama itu variabel slangnya 3 dan 4. Selanjutnya kita isi ya untuk Z, baris Z nya ini ya, ini baris Z ini 8x1 5x2 ya, berarti ini 8 ini 0 ini 1 ya, 1 ini 8 min ya, jadi min karena ini ya kita lihat Z ini 1 min 8 min 5 0 min 8 min 5 x3 nya 0 x4 nya juga nggak ada, ini NK nya nilai kanannya lah 0 ini nggak ada. Terus untuk x3 nya ya, di ini yang ada x3 ini berarti x1 nya 1 x2 nya 1 x3 nya 1 NK nya 6, berarti ini 0 Z nggak ada ya, 1 x3 nya 1 x4 nya 0 ya, ini 6. Dan untuk x4 nya ini 9 5 1 ya, ini 0 ini 9 5 0 ini 1 inilah 45. Jadi ini tabelnya belum optimal ya, karena masih baris Z nya masih terdapat minusnya ya. Berarti langkah selanjutnya adalah kita harus mencari kolom kunci. Jadi kolom kunci ini adalah baris Z yang memiliki minus terbesar. Berarti ini ya, baris Z nya yang memiliki minus terbesar adalah min 8. Berarti X1 ini ya, kolom X1 ini menjadi kolom kunci ya.
ini jadi kolom kunci. Dan setelah kita mendapatkan kolom kunci, sekarang kita harus mencari baris kuncinya, yaitu dengan cara nilai kanan ya. Ini rumusnya, nilai kanan diper dengan angka kolom kunci ya. Ini. Jadi langsung saja ya kita isi ya. Nilai kanan untuk ini, untuk mencari baris kuncinya, 6 dibagi 1 ya. Ini 6 diper dengan 1 sama dengan 6. Dan 45 dibagi dengan 9 adalah 45 dibagi 9 sama dengan 5. Berarti untuk memilih baris kunci yaitu melihat indeks terkecil. Berarti ini indeksnya yang paling kecil adalah 5 ini. Berarti ini adalah baris kunci ya. Ini baris X4 ini adalah baris kuncinya. Jadi setelah kita mendapatkan baris kunci ya, ini adalah baris kunci. Langkah selanjutnya kita mencari angka kunci. Jadi angka kuncinya yang mana? Angka kunci yaitu angka yang terdapat perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci ya. Jadi yang terkena perpotongan angka kolom kunci dengan baris kunci adalah di antara ini 9 ya, yang terkena perpotongannya. Berarti 9 ini adalah angka kuncinya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita harus membuat baris baru kunci, yaitu dengan cara ada rumusnya ya. Jadi untuk baris Z ini minusnya ini jangan lagi minus ya. Dan untuk angka kunci ini harus menjadi 1. Jadi rumusnya adalah untuk ini ya, X untuk mencari angka kuncinya jadi 1, kita umpamakan X4 nya jadi X4 aksen ya untuk baris barunya. Berarti kita kalikan 1/9 dikali dengan X4. X4 ini adalah angka 9 ini, sama dengan ya. Habis itu untuk rumus X3 nya ini ya, untuk mengubah angka kolom kuncinya kita buat X3 aksen, jadinya rumusnya adalah X3 dikurang X4. X4 aksen. X4 aksen ini adalah hasil dari ini. Dan yang terakhir adalah Z aksen, yaitu rumusnya Z tambah 8 dikali X4 aksen, yaitu ini untuk mengubah 8 ini nanti jadi plus ya. Selanjutnya langsung saja ya kita masukin angkanya ya. Untuk X4 aksennya kita masukin sama dengan 1/9 kali X4. 1/9 kali 0 0 ya. 1/9 kali 1 1/1 ya. Habis itu 1/9 kali 5 5/9. Itu 1/9 kali 0 0. 1/9 kali 1 1/9. 1/9 kali 45 adalah 5 ya. Ini tadi ya, ini 1/9 kali 9 ya, saya bilang 1/9 kali 9 adalah 1. Habis itu untuk X3 aksennya kita masukin angkanya itu sama dengan X3 ya. X3 mana 0 kurang 0 ya. 0 di sini kurang 0 sama dengan 0 ya. Habis itu X3 nya 1 kurang 1 ya. 1 kurang 1 sama dengan 0. Habis itu ini apa lagi? 1 dikurang 1/9, 1 dikurang 5 ya. 5/9 sama dengan 4/9
ya. Habis itu apalagi 1 juga dikurang dengan 0 ya. 1 kurang 0 sama dengan 1. Habis itu 0 kurang 1/9 ya. Habis itu 0 kurang 1/9 sama dengan min 1/9 ya. Habis itu 6 dikurang 5 sama dengan 1. Selanjutnya kita masukin untuk Z nya. Z mula-mulanya berapa? 1 ya. 1 tambah 8 dikali 0 ya, ini sama dengan 1. Habis itu min 8 tambah 8 kali 1 sama dengan 0. Habis itu min 5 tambah 8 kali 5/9 ya, 5/9 sama dengan min 5/9. Habis itu 0 tambah 8 kali 0 sama dengan 0. Habis itu 0 tambah 8 kali 1/9 sama dengan 8/9. Habis itu 0 tambah 8 kali 5 sama dengan 40. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan baris baru kunci, sekarang kita masukin ini angka yang udah kita cari tadi ini, persamaan ini kita masukin ke dalam tabel baru. Sekarang langsung saja kita isi, yaitu baris baru kuncinya ya. Berarti ini yang jadi baris kunci kan S4. Langsung saja kita isi ya. 0 1 5/9 0 1/9 5. Habis itu untuk X3 nya 0 ya. Habis itu 0 4/9 ya. Itu 1 min 1/9. Habis itu ini 1. Terus untuk Z nya adalah 1 0 min 5/9. Habis itu 0 8/9. Habis itu 40 ya. Selanjutnya kita lihat di baris Z ini masih ada minusnya ya. Ternyata masih ya di ini min 5/9 ya. Jika masih ada minusnya berarti ini tabelnya belum optimal. Jadi berarti kita harus mengubah tabel ini jadi optimal, dan itu dengan cara seperti cara di atas ini lagi ya. Kita ulang lagi caranya. Langsung saja ya. Yang pertama kita mencari kolom kunci. Tentu kolom kuncinya yaitu minus terbesar di baris Z. Berarti ini cuma 1 ya. Berarti ini menjadi kolom kuncinya ya. Di ini menjadi kolom kuncinya. Dan selanjutnya kita cari baris kunci. Cara mencari baris kunci adalah nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci. Berarti ini 1 dibagi 4/9 ya. Ini 1 dibagi 4/9 ya, sama dengan 4/9. Habis ini ya 5 dibagi 5/9 sama dengan 9. Jadi ya seperti tadi, untuk mencari baris kunci kita harus melihat indeks terkecil ya. Berarti ini yang menjadi indeks terkecilnya adalah ini ya. Ini di baris kunci. Dan yang menjadi angka kuncinya yang mana? Berarti yang terdapat perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi yang menjadi perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci tentunya ini ya, 4/9 ini. 4/9 ini yang menjadi angka kuncinya. Jadi ini adalah angka kunci. Berarti langkah selanjutnya kita mengubah angka kunci ini menjadi 1, dan baris Z ini tidak lagi jadi minus ya, harus plus. Berarti
Berarti caranya seperti yang di atas ini. Nah, dengan rumusnya di sini berarti dengan cara untuk mencari baris kunci, jadi X3 ini jadi baris kunci ya sekarang. Jadi di sini X3 aksen sama dengan 9/4 dikali X3 ya. Habis itu untuk X4 nya, X4 aksen sama dengan X4 dikurang 5/9 kali X3 aksen ya. Habis itu untuk Z nya, Z aksen sama dengan Z tambah 5/9 dikali X3 aksen. Jadi X4 ini ya, apa yang harus diubah? 4/9 ini tidak lagi 4/9 tapi udah 0, harus 0 ya. Jadi langsung saja kita isi angkanya ya. Ini berarti 9/4 ya dikali X3 nih, dikali ini berarti ini tetap 0. Habis itu 0 1 9/4 ya, ini dikali 0. Habis itu 1 per berapa? 1/4. Berarti ini kan 0 ya. 9/4 kali 1 0. Dari kali 0 0. Terus 9/4 kali 0 0. 9/4 kali 4/9 1. 9/4 kali 1 9/4. Habis itu 9/4 kali min 1/9. Ini adalah min ya, min 1/4. Min 1/4 dan 9/4 dikali 1 9/4. Dan untuk baris X aksen ini, baris ini X4 ini baris ini ya, dikurang 5/9. Langsung saja kita tulis di sini 0 kurang 5/9 dikali 0 ya, dikali X3 aksen ini sama dengan 0 ya. Habis itu 1 dikurang 5/9 kali 0 sama dengan 1. Habis itu 5/9 ya, 5/9 dikurang 5/9 dikali 1 sama dengan 0. Habis itu 0 kurang 5/9 kali 9/4 sama dengan min 5/4. Habis itu 1/9 ya, 1/9 dikurang 5/9 dikali min 1/9 sama dengan 1/41 ya ke X4 15 1/4 ya, 1/4 ini 1/4. Habis itu 5 kurang 5/9 kali 9/4 sama dengan 15/4. Dan untuk baris Z aksen langsung saja kita isi angkanya, yaitu 1, ini Z ya, ini 1 tambah
habis itu 40 tambah 5/9 dikali dengan 9/4 sama dengan 41 1/4. Setelah ini ke dalam tabel baru. Langsung saja ya kita masuki angka-angkanya ke dalam tabel. Di sini kita tulis dulu, ini berarti Z, X1, X2, X3, X4, NK indeks. Ya, ini Z, kita tulis dulu baris Z-nya ya. Jadi baris Z-nya adalah 1 0 ya. 1 0 0 ya. Apalagi X3-nya 5/4. Habis itu 3/4. NK-nya adalah 4 1 1/4. Dan untuk baris X ini jadi X2 ya. Ini karena kan baris kuncinya jadi X2. Berapa ini ya baris kuncinya ya, X3 ya. Berarti ini adalah 0 0 1 9/4 min 1/4 9/4. Dan untuk ini X4 jadi X3 ya. Ini berarti jadi 0 1 0 min 5/9 dan 1/4 15/4. Berarti di sini bisa kita tarik kesimpulannya, X2 sama dengan 15/4, X3 sama dengan 9/4, dan Z sama dengan 41 1/4. Jadi inilah penjelasan tentang soal metode simplex masalah maksimasi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.